Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Hidam. Semoga melalui pengajian ini kita diberikan barokah, berkah, keberkahan sekaligus apa yang kita lakukan dalam pengajian ini dan apa-apa yang ada dalam aktivitas kita sehari-hari diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sampai di manakah kita? Bab tauhid. Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bi manfa'ana bi wa bi'ulumihi fi daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tauhid. Bab yang membahas tentang tauhid. Masih ada kelanjutan tentang tabi dan makhluk. Kalau dibahas sebelumnya ada pembagian tabi itu ada 4. Yang pertama adalah naat, kemudian atof, yang ketiga tauhid, dan yang keempat adalah badan. Maka tauhid ini juga pasti ada kaitannya, sepasang gitu ya. Jadi kalau bicara masalah tabi dan makhluk berarti ada sepasang. Satu menjadi tabinya, yang kedua akan menjadi makhluknya. Ya, begitu juga di dalam hal ada naat, ada makhluknya, ada atof, maktuf alaih, begitu juga ada tauhidnya. Bab tauhid, ada tauhid wa huwa, dan ada tauhid itu at-tabi'u ar-rafi'u lil ihtimali. Wa huwa, dan ada tauhid itu at-tabi'u, itu adalah tabi. Tauhid itu adalah tabi ar-rafi'u. Ar-rafi'u yang menghilangkan lil ihtimali kepada kemungkinan. Jadi tabi yang fungsinya adalah untuk menghilangkan lil ihtimal kepada kemungkinan. Maksudnya kalau sudah kemungkinan kan bisa jadi benar, bisa jadi tidak, bisa jadi apa yang disampaikan itu membawa kebenaran atau mungkin keraguan-keraguan atau justru sebaliknya, nah begitu. Sebagai halnya kalau kita sebelumnya sudah membahas tentang al-awamil ad-dakhil al-ismi itu ya, atau al-mutada itu. Di situ ada inna yang fungsinya adalah untuk tauhid, ya, fungsinya tauhid. Apa sih fungsinya inna itu? Waktu pernah saya jelaskan. Mungkin ada kemungkinan bahwa apa yang disampaikan itu keterangannya itu mungkin benar, bisa jadi mungkin benar, mungkin juga tidak, ya. Atau mungkin karena orang itu terlalu sering bohong, ya. Orang itu walaupun nggak selalu, tapi terlalu sering bohong, akhirnya kan orang itu lama-lama akan tidak percaya pada apa yang disampaikan. Maka kedatangan tauhid itu adalah untuk mentakkidkan, meyakini, ya, mempertegas bahwasanya apa yang disampaikan itu benar adanya, ya. Untuk ya fungsinya sebagai senjata kalau orang itu sudah tidak lagi dipercaya. Ya. Begitu juga tauhid di sini. Tauhid ini at-tabi, termasuk juga tabi. Ya, mesti kalau kita bicara mentakhidi, ya, mentakhidi berarti ada juga yang ditakhidi, ya, gitu ya.
Ada kalimat yang memperkuat, tentunya ada juga kalimat yang diperkuat. Kalimat ini memperkuat apa? Ya, memperkuat siapa? Nah, maka kemudian fungsi daripada tauhid ini adalah ar-rafi' lil ihtimali, menghilangkan lil ihtimali kepada kemungkinan. Mungkin itu apa? Mungkin benar, mungkin tidak. Maka kemudian tauhid itu datangnya itu untuk menghilangkan itu. Fa'idha kunta, maka apabila kamu katakan, fa'idha maka ketika atau apabila kunta kamu katakan, mengatakan apa? Zaidun, ja'a Zaidun. Ketika kita katakan ja'a telah datang siapa? Zaidun Zaid. Ja'a telah datang siapa? Zaidun Zaid. Maka yuhtamalu, maka dimungkinkan ayyakuna bahwasanya yakuna adalah apa? Al-kalam ucapannya ala takdiri mudhofin, atas mentakdirkan mudhof. Dimungkinkan an yakuna kalam ala takdiri mudhof, atas mentakdirkan mudhof. Wa takdir, adapun takdirnya itu jaa kitab Zaidin. Takdirnya apa daripada jaa Zaidun? Maka ada kemungkinan, nah itu ya, tadi dibicara masalah ihtimal. Bicara masalah kemungkinan, maka takdirnya adalah jaa telah datang apa? Kitab Zaidin, kitabnya Zaid. Au rasulu, atau utusannya. Nah, mungkin selama ini yang dinamakan Zaid itu adalah bukan orangnya sendiri yang datang. Kalau ada orang mengatakan misalkan jaa Zaidun, sudah sering terdengar di telinga kita kalau yang datang bukan Zaid, tetapi kitabnya. Ya, mungkin kalau ada biasanya kita dapat kiriman paket dari teman, gitu ya, kiriman paket dengan teman. Hei, misalkan namanya siapa? Rina, gitu ya. Hei, Rina udah datang. Yang terima paket kan paham maksudnya. Yang datang adalah bukan Rina, tapi paketannya, kan begitu. Nah, kan karena sudah sering kalau terkait dengan si A, si B, si C itu adalah bukan orangnya, ya, maka ada kemungkinan itu yang disebut dengan ihtimal, ya, itu yang disebut dengan ihtimal. Atau mungkin bukan barang, bukan paketan, tapi mungkin adalah utusan. Ya. Kalau kita mengatakan jaa Zaid, maka yang datang ada kemungkinan bukan Zaid. Karena apa? Karena selama ini yang datang itu mesti delegasinya, yang datang adalah utusannya, gitu ya. Yang datang adalah utusannya. Tidak pernah Zaid sendiri yang sini, mesti kalau ngambil apa-apa yang disuruh itu utusannya. Hei, Zaid telah datang. Oh, udah kasihkan aja ini. Paling datang bukan, yang pasti datang bukan Zaid, tapi Rasulullah, utusannya, kan begitu. Nah, maka datangnya tauhid itu untuk menepis itu. Sudah tidak lagi ihtimal. Sudah tidak lagi mengandung kemungkinan-kemungkinan, maka semuanya itu ar-rafi' lil ihtimal, semuanya itu dihilangkan. Ya. Fa idza kunta, maka apabila kamu katakan jaa Zaidun nafsuhu, jaa telah datang siapa? Zaidun, Zaid nafsuhu, dirinya sendiri. Maka irtafa, maka hilang apa? Al-ihtimalu, kemungkinan itu. Ketika kita katakan jaa Zaidun, telah datang siapa? Zaid, Zaid nafsuhu, dirinya sendiri. Yang datang dirinya sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah ini masih mengandung ihtimal? Tidak. Karena apa? Sudah ditakkidi dengan nafsu. Ya. Ketika jaa Zaidun, selama ini yang datang mungkin paketan aja ya. Zaid paket sampai terkenal. Pokoknya kalau sudah ada paket berhenti mesti Zaid. Nah, gitu ya. Mesti paketan dari Zaid, misalkan begitu. Nah, tapi kali ini enggak. Dikasih takkid, jaa Zaidun nafsuhu, telah datang Zaid, ya orangnya sendiri. Nah, berarti menepis yang ihtimal yang tadi itu. Ada kemungkinan kita mengatakan yang datang itu paketannya sekarang itu berubah jadi benar. Yang datang dirinya sendiri. Nah, maka nafsuhu itu adalah taukidnya. Nafsu itu taukidnya yang fungsinya ar-rafi' lil ihtimal, menghilangkan kemungkinan-kemungkinan itu.
Wa idza qulta, dan jika qulta kamu katakan, wa idza qulta, dan jika kamu katakan ja'al qaumu, ja'a telah datang siapa al-qaum kaum, telah datang al-qaum kaum, maka ihtamal dimungkinkan annalladzi bahwasanya alladzi orang, yutamalu dimungkinkan annalladzi bahwasanya orang yang ja'a telah datang siapa alladzi ja'a alladzi ba'duhu, yang datang siapa ba'duhu sebagian mereka, dimungkinkan yutamalu annalladzi ja'a ba'duhu, dimungkinkan yang datang itu adalah ba'duhu sebagiannya, ya. Telah datang siapa? Ja'al qaum, telah datang suatu kaum. Apa kemungkinannya? Bisa jadi yang namanya kaum itu adalah bisa jadi semuanya, bisa jadi tadi delegasi saja, atau mungkin hanya separuh, atau mungkin hanya sebagian saja yang mewakili atau mengatasnamakan kaum. Sekarang dikatakan kaum itu jumlahnya berapa? Ya, dan apakah kaum di satu tempat dengan di tempat yang lainnya itu akan sama, kan beda. Maka kemudian kalau dikatakan ja'al qaumu, mestinya kan ya semua gitu kan ya. Namanya juga kaum, pokoknya siapa yang termasuk kaum itu ya sudah. Misalkan ja'a mustama'u Joyosuko, misalnya begitu ya. Telah datang siapa masyarakat Joyosuko, ya berarti semuanya. Masyarakat Joyosuko datang, berarti semuanya. Kalau nggak gitu, apakah yang disebut itu adalah mewakili saja? Ya, mewakili. Apakah mewakili itu, yaudah kamu aja yang berangkat? Apakah seperti itu? Bisa jadi hanya segelintir orang yang kemudian datang dengan dirinya sendiri, bisa begitu. Ya. Nah, itu pertanyaannya, ja'al qaum, yang datang itu sebagian apa semuanya? Ya, maka itu kan menimbulkan kemungkinan semua, kemungkinan sebagian, atau mungkin hanya segelintir orang. Nah, fa'idha kunta, maka apabila kamu katakan, ja'al qaumu kulluhum, ja'a telah datang siapa al-qaum kulluhum semuanya. Kalau kita kan ja'al qaumu, kita katakan ja'al qaumu kulluhum, maka sudah tidak ada lagi kemungkinan, sudah tidak ada lagi ihtimal. Berarti siapa yang datang? Semuanya. Kalau jumlahnya kaum itu ada 20, ya berarti 20-20-nya datang. Nah, mungkin kenapa kok digunakan taukid? Karena selama ini yang diklaim itu kalau sudah misalkan kaum tertentu, taruhlah kaum A gitu ya. Pokoknya kalau kaum A yang datang, mesti yang datang cuma 2, yang gitu. B, C, D mesti semuanya. B, C, D yang datang semuanya. Giliran kaum A mesti hanya 2 orang. Ja'al qaumu, 2 orang, kaum A 2 orang. Nah, apalagi sudah sering, maka kemungkinannya sudah lebih dominan ke 2 orang. Nah, itu sudah kado seperti itu gimana? Ya sudah, kalau ini sekali ini datang semuanya, gimana caranya? Kita berikan taukid, ja'al qaumu kulluhum, semuanya, gitu ya. Ja'al qaumu kulluhum, maka jadi semuanya. Nah, kalau sendirian tadi ja'a Zaidun nafsuhu. Kalau banyak orang, ja'al qaumu kulluhum, semuanya. Maka dengan demikian ketika kita mengatakan ja'al qaumu kulluhum, maka irtafa'a, hilanglah al-ihtimalu, kemungkinan. Jadi kemungkinan yang datang separuh, seperempat, sepertiga dan lain sebagainya itu menjadi hilang, sudah tidak berlaku, ya, sudah tidak lagi berlaku. Nah, kemudian terkait dengan tabi itu ya berarti taukid harus mengikuti muakkadnya. Misalkan kita katakan ja'a Zaidun nafsuhu, ja'a Zaidun, Zaidun sebagai apa? Fa'ilnya rofa nasab rofa. Maka nafsuhu taukidnya juga wajib rofa, maka dibaca ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'al qaumu, al-qaumu fa'ilun marfu'un, maka kemudian taukidnya juga harus rofa, ja'al qaumu kulluhum. Jangan dilihat humnya ya, yang dilihat itu mudhofnya, yang dilihat nafsuhu, nafsu mudhofnya, kulluhum, kullu ya, yang dilihat mudhofnya. Maka dikatakan di sini
ala takdiri mudhof, ya, mentakdirkan mudhofnya. Nah, maka kemudian kalau kita rubah posisinya bukan lagi sebagai rofa, ya dia akan mengikuti. Misalkan ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid, maka nafsu menjadi nafsi. Oh, kuat ya, teguh ya. Ngomongnya dipancing. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaidun sebagai fa'il. Ya, fa'ilun marfu'un. Maka ini taukidnya juga harus mengikuti rofa. Kalau taukid ini tapi kepada marfu'nya yang marfu', maka dia juga harus marfu'. Kalau kita ganti posisinya, diposisikan sebagai maf'ul bih, ra'aitu, maka Zaidun akan menjadi Zaidan, karena dia sebagai maf'ul bih, mansub. Kemudian nafsuhu tetap menjadi nafsahu, ganti berubah jadi nafsahu. Itulah yang disebutnya tabi, ya. Tabi, ra'aitu Zaidan nafsahu, ja'a Zaidun nafsuhu, marartu bi Zaidin nafsihi. Ya, itu. Jadi tabinya itu situ, dia mengikuti muakkadnya. Begitu juga ini, ja'al qaumu kulluhum, ra'aitu al qauma kullahu, marartu bil qaumi kullihim, ya. Jadi tabi mengikuti semuanya, taukid termasuk tabi. Kemudian juga berbentuk mudhof. Jadi yang ditaati itu mudhofnya yang berubah, ya. Itu. Kemudian at-tauqidu tabi'un lil muakkadi. At-tauqidu adapun taukid itu tabi'un tabi'. At-tauqidu adapun taukid itu tabi'un tabi' lil muakkadi, kepada muakkad. Ya, taukid itu menjadi tabi' kepada muakkad. Mana yang disebut muakkad? Dari tadi itu yang disebut adalah Zaidun. Ja'a Zaidun, maka Zaidun itu adalah muakkad. Kemudian nafsuhu itu adalah tabi'nya, ya. Tapi kalau taukidnya nggak ada, ya nggak ada istilah muakkad, nah gitu ya. Jadi itu satu paket. Bagaimana ada muakkad, taukidnya nggak ada, gitu ya. Jadi sama hanya sifat. Nah, man'ut tidak disebut man'ut kalau tidak ada na'at. Di sini nggak menggambarkan sifat, kok disebut man'ut dari mana? Ya, mudhof kalau tidak ada mudhof ilaih ya disebut mudhof, karena itu satu paket, ya, satu paket. Ada taukid, ada muakkad. Kalau nggak ada taukid ya berarti nggak ada muakkad. Seperti tadi, ja'a Zaidun, ya sudah selesai. Urusannya adalah dia adalah fa'il, fa'il itu adalah rofa. Nah, gitu saja. Ya. Jadi taukid datang belakangan, diputuskan belakangan. Niatnya apa? Ar-rafi' lil ihtimal. Itu aja. Tujuannya atau niatnya ar-rafi' lil ihtimal. Kemudian dia itu taukid yang datang itu menjadi tabi, mengikuti kepada matbu'nya, dalam hal ini adalah muakkadnya, ya. Termasuk al-qaumu itu adalah muakkadnya. At-tauqidu tabi'ul muakkadi fi raf'ihi, di dalam hal rafa'nya. Dalam hal rafa'nya seperti tadi itu, ja'a Zaidun nafsuhu. Ya, maka nafsuhu itu tabi, mengikuti lil muakkadi, kepada muakkadnya. Muakkadnya adalah Zaidun. Kalau Zaidun itu dibaca rofa, maka nafsuhu juga harus rofa. Itu yang dimaksud dengan tabi lil muakkadi fi raf'ihi. Namun seperti ja'a Zaidun nafsuhu, seperti tadi ja'a Zaidun nafsuhu, ya, benar-benar orang terkenal sedunia ini. Dalam 3 baris saja sudah berapa kali disebut.
Ja'a Zaidun nafsuhu fa Zaidun, maka adapun Zaid itu fa'ilun fa'ilnya. Zaid itu fa'ilnya. Wa nafsuhu, dan adapun nafsuhu itu taukidun lahu, itu adalah taukid lahu ya, bagi Zaid. Nafsuhu itu adalah taukidnya Zaid. Wa taukidul marfu'i, dan adapun taukidnya marfu', maksudnya taukid kepada isim marfu', maka marfu'un rofa, dibaca rofa juga. Kalau taukidnya kepada isim marfu', ya marfu' juga. Termasuk tadi penguat itu tergantung siapa yang digandoli gitu ya. Dia gandolkan ke siapa? Kalau menggandolkan kepada Zaid sementara Zaid marfu', ya berarti taukid itu juga harus marfu'. Wa nasbihi, dan juga tabi lil muakkadi fi nasbihi, di dalam hal nasabnya sama. Kalau muakkadnya rofa, maka taukidnya rofa. Kalau muakkadnya nasab, maka taukidnya juga harus nasab. Nahu seperti ra'aitu Zaidan nafsahu. Jadi bisa jadi dikatakan nahwi ja'a Zaidun nafsuhu, atau nahwi ra'aitu Zaidan nafsahu. Ra'aitu, aku melihat Zaidan akan Zaid, nafsahu dirinya sendiri, bukan orang lain. Kali ini saya mengatakan jujur kalau yang datang itu Zaid, bukan orang lain, bukan titipannya, bukan paketannya, juga bukan utusannya, gitu ya. Jadi ar-rafi' lil-ihtimam. Fa Zaidun, maka adapun Zaid itu maf'ulun maf'ul ra'aitu Zaidan, maka kalimat Zaidan itu maf'ulun maf'ul sebagai objek. Wa nafsahu, dan adapun nafsahu itu taukidun lahu, itu taukid. Nafsahu itu taukid lahu kepada Zaid, taukid pada Zaid. Wa taukidul mansubi, dan adapun taukid kepada isim mansub, mansubun juga dibaca mansub. Taukidun nasbi mansubun. Kok beda rokatnya ya? Dari tadi kan gitu ya. Taukidul marfu'i marfu'un, taukidul mansubi mansubun. Sebagai apa kira-kira? Kok beda rokat? Satunya kasroh, satunya dhammah. Kenapa itu? Satunya mudzakkar. Yang ada alnya itu mudhaf ilaih. Terus yang berikutnya ada yang tahu? Khobar. Mana mubtada'nya? Taukidul mansub. Nah ya, taukid idhofi ya. Mubtada'nya taukid idhofi. Taukidul mansubi itu idhofah untuk mudhaf ilaih sebagai mubtada ya. Mansubi dibaca nasab karena sebagai mudhaf ilaih. Taukidul mansubi mansubun, mansubun itu sebagai khobar, makanya dibaca rofa ya. Taukidul mansubi mansubun ya. Mubtada'nya berupa idhofah, khobarnya berupa isim mufrad. Wa khafdihi, dan juga tabi bil muakkadi fi khafdihi, di dalam khofatnya atau dalam hal jarnya. Artinya kalau muakkadnya jar majrur, maka taukidnya juga harus majrur. Nahwi seperti marartu bi Zaidin nafsihi. Marartu, aku bertemu bi Zaidin dengan Zaid nafsihi, dirinya sendiri. Ya, aku tadi jumpa, aku tadi bertemu. Dirinya sendiri loh, bukan orang lain. Selama ini kalau saya bilang itu mesti, kalau saya berjumpa itu mesti yang datang undi-undinya ya, karena ketemu. Ada titipan dikasih undi. Tapi kali ini bukan, ketemu sendiri, orangnya sendiri ya, begitu ya. Nah, itu makanya itu untuk menepis alih ihtimal. Maka marartu bi Zaidin nafsihi, bi Zaidin majrur sebab ba, kemudian nafsihi majrur sebagai taukidnya tabi kepada Zaid. Fa Zaidun, maka ada Zaid itu majrurun bil ba'i, majrur. Fa Zaidun, maka ada Zaid itu majrurun dibaca jar bil ba'i dengan ba atau sebab ba ya, bi Zaidin majrur tadi itu.
Jadi fa Zaidun mubtada majrurun khobar, makanya kalau baca rafa. Fa Zaidun maka ada Zaid itu majrurun, maka majrur itu adalah khobarnya. Wa nafsahu wa nafsihi, dan ada pun nafsihi. Wa nafsihi dan apa nafsihi itu taukidun lahu, itu adalah taukid ya kepada Zaid. Nah itu kan juga sama dibaca rafa. Nafsahu, adapun kalimat nafsahu itu nafsihi ya. Kalimat nafsi itu taukidun lahu, itu taukid kepada Zaid yang juga majrur. Wa taukidul majruri, dan adapun taukid kepada isim majrur itu majrurun, itu dibaca jar juga. Karena dia itu takkid ya, takkid kepada isim majrur, dalam hal ini adalah jar, ada jar majrur, isimnya adalah majrur, maka kemudian taukidnya juga harus dibaca jar. Ja'a Zaidun nafsu, marartu bi Zaidin nafsi, ja'al qaumu kulluhum, marartu bil qaumi kullihim, begitu. Jadi menyesuaikan. Wa ta'rifihi, dan juga tabik lil muakkadi fi ta'rifi, dan juga mengikuti muakkad fi ta'rifi di dalam hal makrifatnya, harus mengikuti juga. Namanya mentakkidi itu mengikuti fi ta'rifi di dalam hal makrifatnya. Kama ra'aita, sebagaimana kamu lihat. Kama sebagaimana ra'aita kamu lihat atau kamu tahu, bisa dimaknai kama arafta. Kama sebagaimana ra'aita kamu tahu, fil amthilati, di dalam contoh-contoh yang telah lalu. Walam yakun, dan tidak mengatakan siapa musannif, dan musannif ini tidak mengatakan wa tankirihi, dalam hal tangkirnya. Tangkir itu apa? Yang biasanya buat minum itu ya? Oh bukan, itu tangkir. Itu tangkir. Tangkiri dalam hal nakiroh, makanya ada istilah takrif dan tangkir ya. Takrif itu ma'rifat, tangkir itu nakiroh ya. Walam yakul, dan tidak mengatakan siapa musannif wa tangkirihi. Jadi dikatakan di sini itu tabinya untuk kepada apa? Tabi li fi raf'ihi, tabi fi nasbihi, tabi fi khafdihi, wa tabi fi ta'rifihi. Tapi tidak dikatakan fi tangkiri. Kalau di dalam hal na'at wa man'ut itu ada fi tangkiri. Kalau ada ma'rifat semua, nakira semua. Tapi di sini hanya fi ta'rifihi, enggak dikatakan fi tangkirihi. Kenapa enggak demikian? Li'anna alfadhut tauqidi, li'anna, karena bahwasanya alfadhut tauqidi, lafaz-lafaz taukid atau kalimat taukid. Li'anna alfadhut tauqidi, karena bahwasanya alfadhut tauqidi, lafaz-lafaz taukid ya. Nah, coba ini ujian. Coba ujian. Li'anna alfadhut tauqidi dibaca kul. Nah, langsung praktek ini kayaknya. Ya, li'anna alfadhut tauqidi kullaha. Kenapa kullaha? Mengikuti alfadz. Taukid kepada alfa. Ya, taukid kepada alfa. Nah, ini kan langsung praktek. Itulah yang disebut dengan taukid. Ya, li'anna alfadhut tauqidi, karena lafaz-lafaz taukid kullaha, semuanya. Nah, itu sudah muncul. Nah, berarti belum ada khobarnya ya. Yang saya baca ini belum ada? Nah, belum, itu masih belum ada. Li'anna alfadhut tauqidi kullaha, baru ma'arifu. Nah, gitu ya. Li'anna alfadhut tauqidi, karena bahwasanya lafaz-lafaz taukid kullaha, semuanya itu ma'arifu, ma'rifat. Karena kalimat-kalimat taukid semuanya ma'rifat. Fala tattabi, maka tidak mengikuti an-nakirah, tidak mengikuti an-nakirata pada nakirahnya. Nah, maka lafaz-lafaz tarkib itu tidak mengikuti nakirah. Wa ajaza, dan memperbolehkan dalika, hal tersebut, pada hal tersebut siapa? Al-Kufiyuna, mazhab Kufah. Mazhab Kufah memperbolehkan.
Nahwa seperti sumtu syahron kullahu. Ini kalau orang Kufah. Ya, ada Kufah, ada Basrah, ada Kufiyun, ada Basriyun. Nah, kalau yang selama ini kita ikuti kan kebanyakan Basrah, ya, mazhabnya Basrah. Kalau Kufah itu lebih apa ya? Sebenarnya dia lebih konsisten, ya. Kemudian dia lebih simpel, nggak neko-neko. Ya sudah, pokoknya kalau aturannya gini ya gini, gitu. Tidak. Kalau mazhab Basrah kan banyak aturannya, ya, banyak aturannya. Sehingga kita ikut mazhab Basrah, ya berarti kita lebih mantap. Yang lebih mantap saja, lebih mantap saja kita bisa, apalagi yang Kufah, gitu kan ya. Ya, pastinya nanti Kufah apa? Seperti apa? Nah, termasuk contoh Kufah itu yang kemudian memperbolehkan itu sumtu syahron kullahu. Sumtu aku berpuasa. Sumtu aku berpuasa syahron 1 bulan kullahu semuanya. Maksudnya 1 bulan penuh. Dengan mengatakan sumtu syahron kullahu, aku berpuasa syahron 1 bulan kullahu semuanya. Ada juga kenapa kok dikasih tauhid? Karena kamu kalau sudah kadang puasa Ramadan, ya bener, saya puasa, tapi bolong-bolong, nah gitu ini ya. Saya kalau gini kan nggak pernah ditanya, kamu tahun kemarin puasa berapa hari, kan nggak pernah tanya gitu kan ya. Ya mesti tanya, kamu puasa 1 bulan, dengan ya. Karena bulan Ramadan nggak tentu, kadang 30, kadang 29 hari, ya begitu. Maka di sini dikatakan sumtu syahrul kullahu, aku berpuasa 1 bulan semuanya, maksudnya 1 bulan penuh. Ya, kalau Kufah boleh. Syahrul itu yang jadikan makat kan syahrul. Syahrul itu boleh kalau menurut Kufah, dia nakiro. Tapi tauhidnya tetap ma'rifat. Kullahu bukan idofah kan ma'rifat. Memperbolehkan. Tapi kalau Basrah nggak boleh. Muakatnya harus ma'rifat. Dari tadi kan ma'rifat semua. Ja'a Zaidun ma'rifat karena isim alam. Ja'al qawmu ma'rifat karena mu'arraf di al, karena ada alnya. Nah ini syahron. Kalau Kufah boleh, kalau Basrah nggak boleh. Karena mu'akkad harus ma'rifat. Karena masa ma'rifat nginduk kepada nakiro. Nah itu prinsipnya. Ya. Faja'alu, kemudian mereka menjadikan madhab Kufah menjadikan kullahu, kalimat atau lafaz kullahu itu tauhid dan tauhid. Madhab Kufah itu menjadikan kullahu, kalimat kullahu tauhid dan sebagai tauhid, disyahrid kepada kalimat syahr, ya, menjadi tauhid kepada kalimat syahr. Wala apa ini? Walam yujibu, dan tidak mewajibkan. Walam yujibu, dan tidak mewajibkan para penganut Kufah ini mutobaqatan akan kesesuaian antara tauhid dengan makat ditangkiri dalam hal tangkirnya. Mereka nggak bagi mazhab Kufah nggak wajib. Pokoknya kalau mau menggunakan tauhid, gunakan aja, nggak usah mikir, gitu kan ya. Nggak pakai mikir, langsung aja mau apa, baik itu nakirah maupun ma'rifah silakan. Pokoknya kalau tauhid ya sudah dulu, kemudian nafsu, ainu dan lain sebagainya, tinggal pakai saja, nggak usah mikir, makanya harus ma'rifat atau nakirah. Tapi kalau Basrah harus ma'rifat. Wayakulu dan adalah tauhid. Wayakulu dan adalah tauhid bi alfadin ma'lumatin, dengan lafaz-lafaz ma'lumah yang tertentu. Tauhid itu bi alfadin ma'lumatin, ya, digunakan lafaz-lafaz tertentu. Wahia, dan adapun alfaz ma'lumah itu an-nafsu. Yang pertama adalah an-nafsu. Kalimat yang sering digunakan atau yang kerap digunakan di dalam lafaz-lafaz tauhid itu adalah an-nafsu. Bimakna adzat, dalam arti adzat, zat, benda atau bentuk fisik, ya.
Nahwu seperti ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a telah datang siapa? Zaidun, Zaid, nafsuhu dirinya sendiri. Maka kalimat an-nafs itu di situ muncul, kerap dijadikan sebagai tauhid. Ja'a Zaidun nafsuhu, ja'at Hindun nafsaha, gitu ya. Tinggal menyesuaikan saja. Yang pasti di situ ada idhofah kepada domain ya. Nafsuhu, nafsahu, nafsihi dan lain sebagainya. Yang kedua wal ainu. Yang kedua wal ainu. Kalimat yang biasa dipakai untuk menyatakan tauhid itu wal ainu adalah ain. Bimakna zat aidon, bimakna zat aidon dalam arti zat kebendaan, ya, fisik aidon juga sama dengan nafas, artinya sama persis. Nahwu seperti ja'a Zaidun ainuhu. Ja'a telah datang siapa Zaidun, Zaid, ainuhu ya dirinya sendiri. Ain sendiri kan sebenarnya artinya mata. Ain itu artinya mata. Tapi ain ini dijadikan sebagai tauhid. Ya artinya zat. Artinya ya dirinya sendiri. Ya, maka antara ja'a Zaidun nafsuhu dengan ja'a Zaidun ainuhu sama saja. Yang artinya apa? Zat, yang artinya dalam menunjukkan orang, ya, memperkuat orang itu sendiri bahwa yang datang itu bukan rasulnya, yang datang itu bukan bendanya, tapi yang datang Zaid itu sendiri. Jadi silakan mau pakai nafsuhu boleh, mau pakai ainuhu juga boleh. Yang pasti harus sama, muakkad tapi fi rafihi wa nasbihi wa khafdihi, ya, wa ta'rifihi. Jadi misalkan ja'a Zaidun nafsuhu, ja'a Zaidun ainuhu, ra'aitu Zaidan nafsahu, ra'aitu Zaidan ainahu, sama persis, ya. Wa kullu, yang berikutnya adalah kullu. Nahwu seperti ja'al qaumu kulluhum. Ja'a telah datang siapa kaum kulluhum semuanya, ya. Ja'a telah datang siapa kaum kulluhum semuanya. Kullu ini biasanya dipakai namanya kullu yang banyak dipakai untuk jamak. Kenapa kullu? Ya kan menunjukkan masing-masing setiap orang, ya. Setiap orang berarti semuanya. Maka menggunakan kullu. Ja'al qaum kullu. Kalau ja'a Zaidun kulluhu kayak apa ya? Telah datang siapa Zaid kulluhu semuanya. Emangnya Zaidnya ada berapa? Ya. Zaidnya ada berapa kok kulluhu gitu ya. Makanya kulluhu itu kaitannya sama kuantitas, kaitannya sama jumlah. Ja'al kaumnya ada berapa? 20 kulluhum berarti semuanya. Ja'at tullabu telah datang siapa? Para mahasiswa. Kulluhum semuanya. Bukan perwakilan saja, ya, bukan sebagian saja. Maka kullu itu juga demikian sama. Ja'al qaumu kulluhum. Fal qaumu maka ada bentuk itu fa'ilul fa'il. Ja'a al qaum maka al qaumu itu fa'ilul fa'ilnya. Wa kullu dan adapun kullu itu taukid lil qaumi kepada kaum. Kullu itu taukid lil qaumi kepada kaum. Al qaum kullu. Ya, tadi kan misalkan ja'a Zaidun nafsu, ja'a Zaidun ainuhu, ja'a al qaum kullu. Ya, taukidun lil qaumi wal ha'u dan adapun ha itu mudhafun ilaih. Ha itu mudhaf ilaihnya. Kulluhu haknya itu mudhaf ilaih. Wal mimu adapun mim itu alamatul jam'i, tanda jamak. Ya, biasanya kalau jamak begitu. Kulluhum hum. Nah, itu adalah jamak. Ya, jamak. Yang BSA jadi SU. Ya, berarti sarjana mereka.
sarjana mereka. Saya dulu juga gitu, terlanjur guru ya sudah sarjana mereka. Ya, ada temennya, saya juga S.Hu dulunya. Tapi S.Hu saya S.Hu pertama, la awwala lahu. Itu hanya gitu ya ketentuannya ya. S.Hu yang la awwala lahu, kalau ini kan yang sudah awal lahu. Ya, kalau saya itu S.Hu la awwala lahu yang tidak ada permulaannya. Ya, yang pertama kali menjadi S.Hu ya saya dan kawan-kawan itu. Ya, sekaligus S.Hu sudah itu kan sudah. Oh belum, tak pikir tadi pagi. Ya sekaligus S.Hu pertama, sekaligus lulusan Fakultas Humaniora pertama. Walaupun saya harus pindah ke Tarbiyah dia ya. Tarbiyah. Ya biar merasakan dua alam ya. Gitu ya. Itu. Jadi kullu semuanya, ya, kullu semuanya. Jadi terkait dengan banyak orang. Ya, jadi makanya bisa misalkan ja'al mustama'u kulluhum semuanya terkait dengan banyak orang. Ya. Jadi ketika ada mim itu alamat atau jadi. Soalnya apa kalau nggak di mim kalau misalkan kita menggunakan huma itu sudah bukan tanda jamak, ya sudah bukan jamak, ya sudah dimatikan saja kulluhum ya. Nah, itu semuanya itu kalau dalam keadaan ini tanda jamak. Kan sih kalau Jawa begitu ya. Antum, kum, ya hum lagi yang begitu ya. Nah itu tanda jamak. Wa asma yang berikutnya adalah asma. Nahwu seperti ja'al qaumu ajma. Ja'a telah datang siapa kaum ajma'u semuanya. Ya, ja'al qaumu ajma'u semuanya. Ya. Jadi kita boleh menggunakan asma. Ya, ini maksudnya taukid variasi. Ya, variasi taukid kita menggunakan asma'u. Tadi kan bisa pakai nafsuhu, bisa pakai ainuhu. Kalau untuk jamak bisa pakai kulluhu, bisa pakai asma'u. Sama-sama rafa, al-qaumu asma'u. Sama-sama rafa, ya. Fa asma'u, maka adapun asma'u itu taukidun, taukid lil qaumi kepada kaum. Ya, taukid kepada kaum marfu'un dibaca rafa bidommatil dhahirati dengan tandanya dhammah dhahirah. Asma'u dibacanya asma'u. Ya, ja'al qaumu asma'u. Nah, kemudian ada banyak variasi lagi yang lainnya. Mungkin ternyata ini panjang nanti kita lanjutkan berikutnya. Seperti hanya kita sering mendengar asma'in kulluhum. Ya. Kemudian ada istilah ada asma'in juga itu ya. Nah, itu semuanya adalah taukid itu. Itu semuanya taukid. Kalau kita mendengar istilah asma'in, asma', nah itu semuanya adalah taukid. Ya, yang berarti harus mengikuti wakatnya dalam hal fi rafihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Kenapa kok wakatnya harus rafa kalau menurut Nahwu Basrah? Nah, karena taukidnya sendiri itu sudah Kenapa kok harus ma'rifah? Karena taukidnya sendiri kan ma'rifah, ya. Buktinya apa? Semuanya ada domirnya, ya. Nafsuhu, ainuhu, kulluhu, ya. Kecuali di asma' ini ya. Nah itu semuanya ada domirnya, idhofah kepada domir, maka otomatis ya muakkadnya juga harus ma'rifah. Betul ya kira-kira ya? Bisa dipahami? Sudah nutut ke dunia taukid? Kalau sudah nutut, silakan dinikmati. Semoga bisa dipahami, walaupun sedikit, tapi kemudian kita upayakan istiqomah, insyaallah akan membawa kemudahan bagi kita, berkah bagi kita. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke depan. Insyaallah. Wa tawabi'u asma' wa hiya aqta' wa aqta' wa sallallahu a'lam. Sekian Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam